Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Saudara, dunia pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan membuat perubahan model pengajaran tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, modul pengajaran, hingga anggaran menjadi tantangan dunia pendidikan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, saat ini tengah mengalami berbagai macam dinamika yang mengharuskan peran serta pemerintah dan juga pelajar untuk siap sedia beradaptasi apabila ada perubahan-perubahan dan juga sistem-sistem terbaru dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan perkataan Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Maka dari itu, saya Silvika Berliana Abdul bersama dengan teman saya, Lutfia Azahra Putri, dengan bangga kami tim dari MAN 10 Jakarta menginisiasi adanya peran pemerintah dan pelajar dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan berkaca pada tujuan keempat Sustainable Development Goals. pendidikan merupakan sarana membina diri baik secara lahiriah maupun batiniah serta untuk memperluas wawasan pengetahuan agar dapat menuju ke peradaban yang lebih unggul. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berhenti. Nah, sesuai dengan pengertian pendidikan yang baru saja dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk setiap individu. Di masa pandemi COVID-19, sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan terobosan-terobosan terbaru mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Selain dari peran pemerintah, peran pelajar juga sangat penting dalam hal ini. Nah, pelajar harus siap sedia beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan serta dinamika dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Kemendikbud, sepanjang tahun 2020, mereka telah mencanangkan upaya-upaya untuk terobosan terbaru, yakni Merdeka Belajar, yang telah diselenggarakan dari episode 1 hingga episode 6. Sesuai dengan gebrakan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, yaitu Sustainable Development Goals, yang merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat 17 tujuan yang telah dirancang oleh United Nations Development Program atau UNDP. Salah satu tujuan SDGs dalam bidang pendidikan yaitu terdapat dalam poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Merujuk pada tujuan SDGs tadi, perkembangan pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 setidaknya terdapat 3 garis besar. Yang pertama yaitu pendidikan di awal tahun 2020, kemudian dinamika pendidikan era pandemi, dan yang terakhir adalah dampak dari dinamika pendidikan era pandemi, yaitu adanya program PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, berbicara mengenai pendidikan di awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan munculnya virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Dengan munculnya virus tersebut tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberi gambaran atas kelangsungan pendidikan masa depan menggunakan teknologi. Namun, dengan canggihnya teknologi tersebut tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya serta interaksi pelajar dengan antar pelajar. Dampak dari pandemi COVID-19 itu sangat besar bagi dunia pendidikan. Tidak menutup kemungkinan adanya keterbatasan dan juga hambatan-hambatan dalam pembelajaran jarak jauh yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari waktu ke waktu dapat mengalami berbagai dinamika. Banyak sekali tantangan atau masalah pendidikan yang dapat kita rasakan di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak masyarakat yang mengalami culture shock terhadap proses pembelajaran daring atau online.
yang diberlakukan oleh pemerintah. Keterbatasan fasilitas dan keberagaman personal masyarakat Indonesia itu dapat menjadi hambatan-hambatan tersendiri. Seperti contohnya, ada sebagian siswa yang tidak dapat merasakan lancarnya pendidikan di Indonesia karena tidak adanya perangkat yang mendukung seperti laptop, handphone, dan juga susahnya mencari jaringan atau sinyal yang bagus di daerah pelosok. Nah, keterbatasan yang sudah dijelaskan tadi dapat diatasi dengan upaya-upaya untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentu masih mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ialah kurangnya dana untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan untuk pendidikan. Hambatan yang sifatnya material berupa perangkat yang digunakan untuk pembelajaran, serta hambatan yang sifatnya nematerial yaitu berupa semangat dalam belajar bagi para siswa dan kontribusi dalam mengajar bagi para pengajar. Namun, dengan hadirnya gebrakan baru SDGs mampu memberikan program dan usaha terbaik khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Sustainable Development Goals dianggap lebih layak atau lebih baik dari Millennium Development Goals karena lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. Nah, terlepas dari hambatan-hambatan dan juga upaya-upaya untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia selama pandemi, di Indonesia juga memiliki sistem pendidikan nasional yang bertujuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 4, yang mana Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, setidaknya ada 8 standar kompetensi pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi kelulusan, yang keempat ada standar pendidik dan juga tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan, dan yang kedelapan ada standar penilaian. Nah, selain dari sistem pendidikan nasional tersebut, di Indonesia juga terdapat sistem kurikulum yang sudah tertata dengan rapi. Tujuan kurikulum di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa dalam lingkungan sosial dan juga masyarakat, serta dalam peradaban, untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan kemampuan dalam belajar. Nah, selain peran pemerintah, peran pelajar juga dibutuhkan dalam melancarkan sistem kurikulum di Indonesia ini. Peran pelajar tersebut ialah menjalankan kompetensi-kompetensi dasar yang telah ditetapkan di sekolah masing-masing. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi dan juga semangat belajar karena hal tersebut merupakan faktor internal dari dalam diri siswa tersendiri. Dan yang ketiga adalah siswa harus berperan aktif dalam belajar dan mengajar untuk mendukung kelancaran pendidikan di Indonesia. Kemudian, dalam rangka mencapai target nasional untuk pendidikan di Indonesia, pemerintah dapat membuat dan melakukan program-program yang mendukung pendidikan berkualitas. Program-program yang dirasa perlu dibuat dan dilaksanakan agar pembelajaran berjalan lebih efektif antara lain. Yang pertama ada program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan berupa penggunaan dana BOS untuk perangkat seperti handphone, laptop, dan juga kuota untuk pembelajaran. Yang kedua, ada program terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik, yaitu dengan sosialisasi penggunaan teknologi. Yang ketiga, ada program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Kemendikbud. Kemudian yang keempat, ada program terkait kurikulum dan muatan ajar darurat bagi satuan pendidikan di masa COVID-19 ini. Dan yang terakhir, ada program terkait materi pembelajaran berupa penjelasan video materi pembelajaran lewat saluran TV, YouTube, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya masih mengalami tantangan dan juga hambatan. Namun, dengan adanya peran pemerintah dan juga peran pelajar, hal tersebut dapat menjadi dukungan untuk kelancaran dunia pendidikan di Indonesia.
Ditambah lagi dengan adanya program Sustainable Development Goals yang telah dicanangkan oleh pemerintah dunia, hal tersebut juga menjadi gebrakan baru untuk kelancaran dunia pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah Indonesia sudah menerapkan beberapa sistem sebagai upaya kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Program-program dan kebijakan-kebijakan yang tentunya memudahkan pelajar untuk beradaptasi sudah dilakukan oleh pemerintah. Terakhir dari kami, pendidikan berkualitas merupakan anugerah yang menjadi hak bagi setiap individu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum